Ini soal dinamika ya, yang kita harus baca secara cerdas. Tidak hanya soal bahwa untuk kepentingan hari ini saja, tapi lebih daripada itu adalah ini barangkali investasi politik juga di 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan membacakan ini berita soal pertemuan Mahfud MD dan Gatot Nurmantio. Bukan basa-basi. Fajar.co.id ya, sebagaimana dilansir oleh fajar.co.id Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD bertemu Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami Gatot Nurmantio di Yogyakarta. Foto pertemuan itu dibagikan Mahfud MD melalui akun Twitter pribadinya Muhammad Mahfud MD pada Jumat 27 November 2020. Mahfud dan Gatot tampak mengenakan setelan jas dan dasinya plus peci hitam. Mahfud mengatakan pertemuannya dengan Gatot terjadi di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada UGM, Yogyakarta pada Jumat pagi. Pagi ini Allah mempertemukan saya dengan Pak Gatot Nurmantio di Masjid Kampus UGM, tulis Mahfud MD. Mahfud menyebutkan bahwa dia dan Gatot membicarakan banyak hal dari hati ke hati. Curhat rupanya keduanya. Kami duduk berjejer dan ngobrol tentang banyak hal dari hati ke hati, katanya. Mahfud dan Gatot bertemu saat keduanya sama-sama menghadiri akad nikah putri mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta UNY sekaligus mantan Ketua Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Profesor Rohmat Wahab, juga anggota Presidium kami ya. Kami sama-sama hadir dalam acara akad nikah putrinya Profesor Rohmat Wahab, ex-Rektor UNY dan ex-Ketua NU DIY. Kami juga berdoa khusyuk untuk mempelai, tandas Mahfud huyuk tulisannya sini ya. Postingan Gatot memancing reaksi warganet untuk berkomentar, postingan Mahfud maksudnya ya. Ada yang menyebut pertemuan tersebut hanya basa-basi. Selain itu ada pula yang mencurigai Mahfud MD sedang membicarakan politik dengan Gatot Nurmantio yang digadang-gadang maju sebagai calon presiden 2024 mendatang. Mahfud MD membantah tudingan tersebut. Ia menyebut pertemuannya dengan Gatot bukan basa-basi. Kami bicara dari hati ke hati dalam arti bukan sekedar basa-basi di mulut. Bicara betul-betul seperti saudara, ditampakkan dari gestur dan ekspresi wajah yang tulus, kata Mahfud Sabtu 28 November. Mahfud menegaskan dia tidak membicarakan masalah politik dengan Gatot. Tak ada pembicaraan politik. Kami saling bertukar cerita tentang keluarga, tentang perjalanan Jakarta Yogyakarta, pertemanan dengan Prof. Rohmat dan lain-lain, pungkas Mahfud. Kalau ini bisa basa-basi kalau nanya-nanya hal-hal seperti itu ya, yang tidak basa-basi itu kalau langsung ngomong to the point, kenapa pemerintah Indonesia atau aparat hukum tiba-tiba kok membidik kami susah untuk berdeklarasi dan lain sebagainya. Kenapa Prof. Mahfud kalau ngomong seperti itu yang tidak basa-basi. Tapi kan tidak mungkin kan kalau kita bicara high politics ya, high politik dengan high figure seperti Prof. Mahfud MD dan Jenderal Gatot Nurmantio, pasti mereka ya cenderung adalah apa ya, babapolnya basa-basi politiknya ya. Ya basa-basinya itu tanya keluarga, perjalanan dan lain sebagainya. Tetapi dalam politik, Sobat RH sekalian, sebenarnya bukan ucapannya yang paling penting, tapi bahasa simboliknya. Nah, jadi simbolnya, jangan lupa itu.
Begini, paling gampang adalah kalau Prof. Mahfud tidak bisa berkomunikasi dengan Jenderal Gatot atau dengan Rohmat Wahab, maka dia tidak akan menghadiri undangan itu. Dia tidak akan menghadiri undangan itu. Nah, dengan menghadiri undangan tersebut, maka sesungguhnya ada kesediaan untuk bertemu. Kan pasti sudah diperhitungkan oleh protokol bahwa dia akan bertemu dengan Jenderal Gatot Nurmantio. Dan kita tahu Jenderal Gatot Nurmantio sekarang ya katakanlah oposisi utama terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yang di-backup oleh Mahfud MD. Tapi jangan lupa, Prof. Mahfud adalah orang yang dalam tanda kutip piawai bergerak kemana-mana. Bahasa positifnya fleksibel. Kita ingat Prof. Mahfud adalah ketua tim sukses Prabowo tahun 2014. Bayangkan, ketua tim sukses, tapi bisa masuk dan melompat ke tim Jokowi dan bahkan hampir dijadikan wakil presiden. Kan luar biasa. Artinya kalau tidak punya fleksibilitas tingkat tinggi, tidak mungkin orang bisa begitu. Nah, Presiden Jokowi sendiri rupanya membutuhkan Prof. Mahfud sesungguhnya untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, tapi buru-buru dipatahkan oleh ketua-ketua umum partai menengah, ya, tentu dengan backup ketua umum partai besar. Ya kira-kira begitulah, itu isu yang saya dengar, ya, yang pernah diceritakan Rizal Ramli kepada saya, dan Rizal Ramli tentu mendapatkan itu dari sumber yang pertama. Jadi Sobat RH sekalian, bisa jadi Prof. Mahfud memiliki chemistry dengan Gatot Nurmantio. Karena sesungguhnya walaupun terlihat keras pernyataannya, Prof. Mahfud kalau bertemu langsung ya orangnya sopan-sopan saja sesungguhnya, ya. Karena lama dan memang bermukim di Jogja, kita tahu ya kesopanan Jogja, ya. Sementara Gatot Nurmantio adalah orang Banyumas yang juga sopan juga kalau berbicara, ya, bahkan sering dengan senyum. Jauh dari gambaran mantan seorang Panglima TNI, ya. Bandingkanlah dengan Panglima-Panglima TNI lainnya, Gatot termasuk orang yang murah senyum sesungguhnya. Nah, ini bisa menjadi modal untuk merekatkan komunikasi di antara keduanya. Dan jangan-jangan Prof. Mahfud juga yang berinisiatif memberikan bintang jasa kepada Gatot Nurmantio pada Hari Pahlawan yang harusnya pada sebelum tanggal 17 Agustus. Jadi di situ sebenarnya ada apa, ya? Intinya adalah ya ilmu Sun Tzu. Ilmu Sun Tzu itu adalah kalau Anda tidak bisa menaklukkan lawan, maka jadikanlah dia kawan. Nah, walaupun berbeda, ya, katakanlah Jenderal Gatot di luar pemerintahan, Mahfud MD menjadi backbone pemerintahan, kalau chemistry jalan, ya orang tetap bisa berkomunikasi. Nah, yang mungkin yang tidak bisa jalan adalah komunikasi dengan para diehardnya Presiden Jokowi sendiri, yang kadang-kadang yang sering menghantam Jenderal Gatot di media sosial, atau siapapun yang mengkritik pemerintahan Jokowi. Kan begitu. Mereka-mereka inilah yang tidak bisa berkomunikasi, ya, dengan orang-orang, figur-figur yang kebetulan berbeda pendapat atau menjalankan peran oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Tapi tidak orang-orang seperti Prof. Mahfud MD yang sebenarnya posisinya enak, tidak memiliki gerbong tapi dibutuhkan. Kira-kira begitu, ya. Kemampuan komunikasinya dibutuhkan, jaringannya dibutuhkan, ilmu pengetahuannya dibutuhkan. Tapi dia tidak punya gerbong. Nah, sementara yang punya gerbong belum tentu bisa berkomunikasi, karena kita tahu Prof. Mahfud kan besar di dunia aktivisme, besar di kampus, ya, ikut juga partai politik, pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, jadi pengalamannya seabrek. Jadi mudah untuk berkomunikasi dengan high figure lainnya. Jadi Sobat Era sekalian, pertemuan itu pasti bukan basa-basi dalam pengertian simbolnya, tapi ngomongnya sih mungkin cuma basa-basi saja. Ngomongnya mungkin ngomong yang nggak penting, ya. Tapi simbol itu penting bahwa dua aktor ini
mampu berkomunikasi. Dan bukan tidak mungkin 2024 bisa bekerja sama, ya dengan catatan ya. Dengan catatan di akhir-akhir pemerintahannya Prof. Mahfud lompat lagi dan menjadi kritikus penguasa. Nggak mungkin ya, tapi kita lihat namanya politik itu dinamis. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada tahun 2023 atau bahkan beberapa bulan sebelum 2024. Waktu itu kita ingat yang namanya Presiden SBY, Menteri SBY pada waktu itu, menterinya Megawati Soekarno Putri mengundurkan diri kan untuk lompat menjadi calon presiden dan bahkan mengalahkan Megawati Soekarno Putri sang presiden. Jadi sahabat era sekalian, ini soal dinamika ya yang kita harus baca secara cerdas. Tidak hanya soal bahwa untuk kepentingan hari ini saja satu mewakili Menko Polhukam, satu mewakili oposisi, tapi lebih daripada itu adalah ini barangkali investasi politik juga di 2024 mendatang. Dan kebetulan usia mereka relatifly sama ya, kurang lebih 60 kalau Gatot Nurmantio dan lebih 60 sedikit kalau Mahfud MD. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.